Kami menemukan istana Brasil abad ke-19 yang masih utuh di Portugal. Istana ini dibangun oleh Joaquim yang pergi ke Brasil saat masih muda, meraih kekayaan dari perdagangan dan kembali ke kampung halamannya dengan tekad untuk menunjukkan apa yang telah ia capai. Ia mengisi rumah itu dengan bahan terbaik dan langit-langit lukis, serta ukir terindah yang pernah kami lihat di Portugal. Putranya kemudian menjadi dokter desa, seorang pria yang dikenang karena membantu siapa saja yang mengetuk pintu, baik kaya maupun miskin. Saya dan Luke telah berjam-jam meneliti keluarga ini, menyusun kehidupan mereka dari surat, foto, dan dokumen resmi di seluruh rumah. Mereka menceritakan perjalanan antar benua, proyek publik yang didanai di desa, serta perayaan yang pernah diadakan di ruangan ini. Namun mereka juga mengungkap sisi kelam. Saat pandemi flu Spanyol 1918, dokter mengubah kamar mewah ini jadi ruang perawatan bagi yang sakit. Di bawah lampu kristal dan langit-langit bergambar. Penduduk setempat masih berbisik banyak orang yang datang ke pintu ini tak pernah keluar lagi, meninggalkan rumah dengan warisan kemurahan hati dan kesedihan. Ikuti kami menjelajahi rumah terbengkalai paling menarik di Portugal. Halo semua, selamat datang kembali di Bros of Decay dan di Portugal. Saya Leslie, di belakang kamera Luke, kami akan menunjukkan pada Anda. Istana luar biasa di Portugal ini milik orang-orang yang bekerja di Brasil, lalu kembali dengan kekayaan mereka. Tapi kami baru saja masuk ke lorong utama dan sayangnya gerbang di sisi kiri dan kanan di sana terkunci. Tapi lihatlah kemegahan dan keindahan mahakarya di sini. Hari ini saya akan membawa Anda berkeliling istana ini dan menunjukkan seperti apa tampilan istana Portugis yang dipengaruhi oleh Brasil. Istana ini telah ditinggalkan sekitar 35 tahun, namun kondisinya masih luar biasa hingga kini. Hanya untuk Ya, jadi di sini ada marmer palsu yang sebenarnya punya nama, tapi kami lupa. Ya, Lotula, tampaknya itu namanya, kami tampilkan di layar. Ini yang kami perhatikan saat masuk ke aula ini, khususnya di bagian bawah. Menurutku, lihat, ini bahkan terlihat agak kekanak-kanakan. Ya, Ini ada di tahap yang berbeda. Aku cukup yakin nanti akan terlihat seperti ini, tapi yang ini sepertinya masih di tahap awal. mungkin waktu itu masih direnovasi. Dan di bawah sini, tentu saja, ada banyak kursi yang berdiri di sini, yang aku simpan tentu saja karena itu tidak normal. Rumah-rumah ini. Dulu mereka mengundang tamu ke lorong utama hanya untuk melihat tamunya di bawah sini, tanpa membiarkan masuk ke rumah utama jika tamunya dianggap kurang penting. Jadi itulah sebabnya mereka memiliki begitu banyak kursi di sini. Anda juga bisa melihat mereka di balik gerbang dan saya akan membawa Anda masuk ke rumah. Di sini, desain motif marmernya terlihat sangat aneh. Ya, mungkin ini masih tahap awal sekali. Di sini kamu bisa melihat kontrasnya. Tampilannya seharusnya seperti ini dan terlihat meyakinkan dari jauh. Saya suka ini. Oh, bahkan perbedaannya. Ya, seperti mereka mungkin harus menghapusnya atau sesuatu agar jadi benar. Menurutku, kamu tidak boleh jauh lebih tinggi dari aku sekarang untuk bisa masuk ke bawah sini. Bagian ini cukup rendah. Lihat Luke, kamu tak harus terlalu kuat, karena orang Portugis saat itu cukup kecil. Hei, kalau kita sudah sampai di sini, kamu juga bisa melihat langit-langit tempat ini. Ya, seperti langit-langit kayu simetris. Oke, ayo kita naik. Kamu sudah bisa merasakan kemegahan rumah ini hanya dengan berdiri di sini. Menurutku, langit-langitnya setidaknya 2 kali tinggi badan kita, mungkin lebih tinggi. Ya, sedikit lebih tinggi, sekitar 5 hingga 6 meter. Dan total luas seluruh rumah ini adalah 800
90 meter persegi. Benar-benar gila. Aula masuk di sini sangat indah. Ini ruangan pertama yang ingin kami tunjukkan. Dan menurut Anda, ruangan ini mungkin dulu digunakan untuk apa? Tadi Anda bilang ruang duduk, tapi di sini saya lihat seperti kain poker. Letakkan di atas meja. Ruang permainan atau semacamnya? Ya, Sesuatu, sebuah ruangan tempat kamu bersantai di malam hari dan menikmati waktu bersama keluarga sedikit. Lihat, bahkan di sini di sofa ada koleksi gambar aneh ini. aku belum pernah melihat hal seperti ini. Kenapa semua ini ada di sekitar sini? Maksudku, ini memang indah. Tapi ini seperti keluarga dengan anak-anak dan ibunya. Itu foto lama. Wow, Ini benar-benar menarik ya, memiliki gambar yang dibingkai seperti ini. ya, saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Menarik. Langit-langitnya sederhana namun elegan. Sudah, saya suka simetrinya. Dan sepertinya mereka juga melakukan beberapa pekerjaan di ruangan ini. Lihat, karena ini, ya tentu saja ada meja di sini, tapi ini meja kayu ek indah dengan banyak barang antik di atasnya. Ada kotak perhiasan kecil yang dihiasi gading di sini dengan mozaik, teropong yang sangat indah, serta set pena dan botol tinta dan semuanya. Wow, benar-benar. Hei, kami tadi sedang membicarakan tentang kartu remi. Itu kotak yang menarik, terbuat dari kulit dan masih ada kartu di dalamnya. Wow, itu kartu remi tua. Ruangan menarik, oke. Tapi sekarang mari kami tunjukkan ruangan di sebelah sini. Karena ruangan ini benar-benar menggambarkan seperti apa seharusnya istana Portugis Brasil. Ya, ini besar. Kami telah menjelajahi beberapa bangunan seperti ini selama bertahun-tahun kami menjelajah di Portugal. Saya akan menautkan favorit saya di pojok yang direkam 5 tahun lalu bersama saudara. Dan ya, tempat-tempat ini benar-benar menakjubkan dari simetri di langit-langitnya. Menurut saya ini mewakili bintang atau matahari, semacam itu. Tapi terlihat sangat rumit. Ya, Bagaimana caranya? Ya. It's like no Portugal. word. hanya di sini Anda menemukan langit-langit seperti ini. Prancis elegan tapi sederhana. Italia banyak lukisan dan Portugal banyak detail. Dengan kayu yang diukir. Langit-langit seperti ini butuh waktu lama dibuat. Kamu bisa seperti terus-terusan melihatnya kan? Ya, tapi apa kamu sudah melihat dindingnya? Memang sudah agak rusak, tapi tetap indah. Sepertinya banjir menuju rumah ini. Pasti melibatkan seorang seniman. Saya tahu di beberapa ruangan ada seniman Italia terkenal yang melukis langit-langitnya. Jadi bisa diduga bahwa mereka juga bekerja pada dinding dan elemen interior lainnya di rumah ini. Itu sudah dilakukan lebih dari 150 tahun lalu. Saya punya lemari dengan gelas di atasnya. Oh, lihat kursi-kursi yang berdiri di sini. Kursi berlapis kain. Bukan, itu kursi kerja kulit dengan ukiran, bukan kursi kain. Lambang keluarga ada di sana, Nuh. Tidak, aku rasa tidak begitu. Mungkin dibuat khusus untuk keluarga, Ya, kemungkinan besar. Sekarang kita punya teko Shinoisri, barang antik yang indah. Apalagi yang harus kita lihat? Kamu tahu benda ini untuk apa? tidak. Ini untuk meletakkan teko teh kamu. Oh, benarkah? Letakkan di meja, lalu taruh teko teh di atasnya. Kalau tidak, kamu akan membakar meja. Kamu tidak mau Punya selotip untuk segalanya. lihat kapal-kapal itu dan semuanya masih di sana. Sepertinya mulai agak berjamur di atas sana. Ya,
Yoakim adalah orang pertama yang datang ke sini dan memerintahkan pembangunan rumah ini pada 1890. Jadi, semua yang kamu lihat sudah berusia 135 tahun hingga sekarang. Lemari ini masih penuh dengan semua gelas kristal. Ya, lemari itu sangat indah, begitu juga semua isinya. Saya harus sedikit berhati-hati saat membukanya. Lihat itu, banyak gelas kristal di dalamnya. Mereka sering berpesta di sana. Ya, Masih ada beberapa hal di ruangan ini sebelum kita pergi. Ini adalah majalah Portugis yang mereka terbitkan selama bertahun-tahun, tahun 1932 bisa kamu lihat di sini, dan mereka membahas ilustrasi dan sejarah yang tersebar pada masa itu. juga tentang seni, tekstur kan. Arsitektur juga. Ya, pasti ada beberapa arsitektur di sini juga, tapi juga lukisan dan segala hal seperti itu. Ya, inilah arsitektur dan lengkungannya. Rumah ini juga tampak dipengaruhi gaya Prancis. Rumah ini juga dipengaruhi gaya Prancis. Meja makan besar. Saya tidak tahu apakah kamu sudah menunjukkannya secara keseluruhan. Keluarga ini mungkin cukup besar saat itu. Saya tidak tahu kapan, tapi pasti saat Angelo tinggal di sini. Dokter sering menerima banyak pasien dan pasti punya keluarga, tapi Joachim kemungkinan besar keluarganya sangat besar. Dan kemudian saya pikir pusat perhatian di ruangan ini juga sangat menarik, lampu gantungnya. Satu hal lagi di pojok ruangan ini, mereka juga punya kompor besi cor ini. Oh benar, Ya, perot. Saya sering melihat merek ini muncul lagi dan jadi nomor satu. Tapi saya hanya melihat keanggunan kompor besi cor ini dan lekukannya. Bahkan ada lambang di bagian depan. Apakah itu terbuka atau ada pintu geser di sana? Wow, itu luar biasa. sungguh ruangan yang indah, benar-benar cantik. Kamu suka kursi dan sofanya, kan? Sofanya menurutku mereka nyaman. Mereka nyaman, itu saja yang bisa kita katakan. Mari kita lanjut ke yang berikutnya. Pada abad ke-19 kesulitan ekonomi dan terbatasnya peluang mendorong ribuan orang Portugis ke Brasil, yang saat itu merupakan salah satu bagian terkaya dari dunia berbahasa Portugis. Banyak yang mencari peruntungan di pertanian seperti kopi, gula, karet, serta di perdagangan dan bisnis. Mereka yang kembali dikenal sebagai orang Brasil yang pulang membawa kekayaan baru. Mereka membangun rumah-rumah mewah di kota asal mereka, memadukan gaya arsitektur Eropa dengan pengaruh dekoratif dari Brasil. Mereka kerap mengimpor kayu keras eksotis untuk furnitur, memesan langit-langit lukis ala salon mewah Rio de Janeiro, serta mengisi rumah dengan kain impor, barang pecah belah, dan lampu gantung. Perkebunan ini bukan hanya tempat tinggal pribadi. Pemiliknya berinvestasi di komunitas lokal dengan mendanai grup musik, renovasi gereja, dan proyek umum, serta membawa fasilitas modern ke pedesaan Portugal. Namun, karena perubahan ekonomi dan keluarga yang tersebar, banyak properti ini terbengkalai. Bangunan-bangunan itu kini menjadi pengingat arsitektur dari babak unik sejarah transatlantik Portugal. Jadi, satu hal lagi di lorong ini yang harus kami tunjukkan adalah tempat tidur bayi yang berdiri di sudut sini. Saat itu, terutama di Portugal, orang-orang memang punya banyak anak, tapi saya suka desain ini. Ya, saya suka bagian atasnya. Ya, bentuknya seperti angsa atau ya, Itu mirip burung. dan kemudian, oh ya, tentu saja kamar tidur pertama. Ya, Ini tidak terlalu elegan. Ini jelas tidak elegan. aku tahu ada hal yang kusukai. Ya, Misalnya detail langit-langit dan dindingnya. itu cukup indah. Itu sederhana dan elegan. Ya, Aku tidak suka lampu yang tergantung di sana. kenapa keputusan itu? Tapi kamu benar,
Lukisan-lukisan di sana memang sangat bagus. Ya, oh, Aku penasaran siapa yang tidur di ruangan ini karena sepertinya ini bukan ruangan yang penting di rumah ini. tidak juga. Jadi sekarang kita kembali ke tengah rumah di tangga, tapi di sini jelas menurutku ini adalah ruangan favorit kita berdua di rumah ini. Ya, Pasti. dan kamu akan terkesima. Lihat yang ini. Ini pusat rumah ini. Kemungkinan besar semua barang berharga dan antik disimpan di sini. Saya bahkan tak bisa membayangkan berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk merancang dan membangun ruangan ini. Ya, terutama langit-langitnya. Ya, seperti yang satunya, yang ini luar biasa dan benar-benar mencengangkan. Ini pasti karya seniman Italia itu. Dilukis antara 1890 hingga 1900-an saya yakin. Ya, jadi kemungkinan ini memang dari rumah aslinya. Ya, langit-langit ini tampaknya tetap sama. Tidak. Yang mereka coba ciptakan ulang dengan langit-langit ini adalah semacam matahari. Dan saya pikir dengan musim-musim di sekitarnya, kita bisa melihat lukisan di setiap kipas, setiap penenun. Ya, atau mungkin sinar matahari, tapi banyak emas yang mengilap di sana. Rosario di sini juga bagus. Hanya ragi, langit-langit sangat menakjubkan. Ya, Kamu mungkin mengira ini plesteran ya, ya. Tapi ini memang ukiran kayu. kayu murni. Ya, Ya, hei, mari kita fokus pada lampu gantung ini. Lampu ini berasal dari Lisboa, tahun 1900-an. Ini khas Portugis, pasti sering kamu lihat di tempat Portugis lain. Aku baca fakta menarik, jika cahaya disorot ke lampu gantung ini, akan muncul pelangi di dinding atau semacamnya. oh ya, seperti prisma warna, aku lupa namanya. Ya, aku rasa kacanya dipahat khusus seperti itu, tapi aku belum bisa menangkap pelangi itu. Seperti melihat ke ruangan ini saat matahari masuk, meski sekarang tidak. Banyak hal bisa dilihat di sini. Mari kita berjalan sebentar. Ya, mari kita jalan-jalan saja, mari kita mulai dari awal. Saya ingin kamu menunjukkan semua yang menurutmu menarik, seperti karena Oke. Jadi menurut saya etalase ini punya beberapa hal menarik. di bawah terlihat kotak perhiasan yang menarik. Kipas itu juga cukup cantik. Haruskah kita buka dan cari tahu? Ya, Ayo kita buka. yang ini sangat menarik perhatian saya. Oh ya, di sini juga ada kipas, dan itu terbuat dari gading seperti yang bisa kamu lihat. Oh wow. Ya, yang ini juga cukup bagus. Aku baru saja melepas kunci kotak perhiasan, sekarang harus memasangnya lagi. Kotak pajangan itu menarik, ada beberapa barang di sana. Awalnya kupikir dudukan marmer, ternyata plastik. Ya, Ya, itu cerminnya. Dan jelas usianya lebih dari 100 tahun jika dilihat dari bentuknya. Ada banyak lukisan penghuni sebelumnya, mungkin Joachim, anggota keluarga Vigidel. ini dokternya menurutmu? Aku tidak tahu isi tulisan tentang jas ini. Ya, 1901, 1901. Oh, itu mungkin sebelum zamannya dokter. saya kira dia lahir tahun 1917 kalau tidak salah atau sebelumnya. Maaf, saya bingung dengan sejarah di titik ini karena terlalu banyak informasi. Ya, Kami akan menampilkannya di layar jika itu dokter. Ya, bangku di bawah sini. oh aku bahkan tidak menyadarinya. Ini seperti bangku santai, luar biasa. Itu juga merupakan benda yang indah. Ya, mahkotanya di sini juga indah. Mari kita bahas sedikit tentang detail dan khususnya lukisan dindingnya. Ruangan ini lebih sederhana dari yang lain, tapi menurut saya lebih elegan. Ya, Dengan sentuhan kecil warna emas itu. ya ini lebih berwarna. Lukisan dinding di ruangan ini jauh lebih kontras dibanding ruangan lain. Ya, juga jauh lebih dalam, menurutku juga begitu.
Ya, dan juga beberapa detail lain yang dimasukkan seperti kerang-kerang itu aku nggak tahu. Apakah kita melihat itu di tempat lain juga? Tidak, tidak ada, hanya ada beberapa hal kecil di dinding Ya, yang aku suka. Juga, apakah kamu sudah lihat di atas sana kalau mereka mencoba meniru semacam tirai di atas itu? ya, Aku memang melihatnya sangat, sangat menarik ya. Juga ada perabotan yang sangat unik di seluruh ruangan. Ada bangku pojok di sini. Dan tentu saja, apa arti istana tanpa piano? Kamu memang selalu memainkan piano di tempat seperti ini. Lihat, tapi tinggalkan tawanya. di sana indah sekali. Itu masih terus dimainkan di sana? Itu tidak disetel. Tidak. Tapi apakah itu semacam piano plil? Saya belum pernah melihat merek itu. Tidak, saya juga belum pernah mendengarnya. Wah, itu memang barang yang indah. Benar-benar, wow. Di atas sana, mungkin kita melihat gambaran pemilik sebelumnya leluhur tempat ini. Tapi wow lagi, Juga ada beberapa bagian di sini. kamu tidak bisa membaca apapun dengan melihat ke sana lagi. Maksudku, dia punya kumis yang bagus sih. Kalau aku bisa punya kumis seperti itu, Aku akan jadi pria yang sangat bahagia. Oh iya, etalase ini. etalase ini sangat menarik. Begitu banyak pernak-pernik kecil di dalamnya. Dan setiap satunya mungkin adalah barang porselen asli. Wow, itu saja yang bisa saya bilang. Yang ini dikunci, jadi tidak ada yang bisa masuk lagi. Mereka luar biasa untuk dilihat. Terlihat seperti lukisan porselen miniatur. Apakah itu semacam gaya atau kamu tahu tentang itu? Lukisan miniatur biasanya dibuat di kanvas kecil seperti ini. Namun, saya belum pernah melihat lukisan miniatur di porselen sebelumnya. Itu adalah bentuk seni yang cukup langka. Lihat jam kecil itu. Iya, Jam kayu itu sangat bagus. Ini terlihat agak modern. mereka tidak terlalu tua dan sangat ringan. Jelas ini hanya barang yang mereka beli di suatu tempat. Yang ini cukup bagus. Saya pikir, ya. Oke. Saya juga suka area duduk di sini. Bangku yang indah ini. Saya rasa ini juga kayu rosewood Brasil kalau saya tidak salah. Ya, mungkin akan sering melihat ini lagi. Di seluruh rumah awal 1900-an akhir, 1800-an salon indah. Detailnya luar biasa. Dan ini juga seperti karya yang sangat elegan. Ini sangat geometris, tapi di dalam keteraturan geometris itu ada banyak detail. Ini seperti cermin 4D. Sudahkah kamu melihat karya ini di sini? Ya, kami tahu sesuatu yang lucu tentangnya. Kamu pasti mengira setiap bagian adalah laci terpisah. Namun saat kamu memutar kunci dan membukanya, justru sebuah lemari minuman yang terbuka. Maksudku, ini seperti lemari minuman di langit. Untuk rahasianya, para peminum suka itu. Kelucuan barang antik indah ini membuatku ingin memilikinya di rumah. Ya, ini sangat cantik. Ya, juga beberapa foto leluhur di atas. Ya, J. Vogel tertulis di situ, itu adalah seniman yang membuat ini. Ya, lihat. Oh, mungkin nampan ini Oh, merokok cerutu, tentu saja. terlihat seperti komedi putar. Hampir, Ya. Secara keseluruhan, sebuah ruangan yang megah. ruangan yang luar biasa. Ya, ini benar-benar seperti istana dan terasa cepat. Saya benar-benar suka kontras dengan semua warna yang mereka gunakan di sini dan langit-langitnya. Mari kita lihat lagi. Juga banyak kontras kayu yang diukir, banyak sudut tajam di ruangan ini menurut saya. Begitu juga lantainya, cerminnya. Kita belum melihat lantai, tapi ada pola papan catur di sana.
Apakah ini disebut papan catur? Sebenarnya ini bukan pola catur, Tapi ini seperti ini. pola zigzag Ya, pola simetris. dengan detail bintang di sudutnya. Ruangan ini sangat indah. Semua benda di sini luar biasa. Oke, selanjutnya. Kemudian kita tiba di sisi rumah yang sebagian besar berisi kamar tidur penghuni. Menurut saya, yang pertama kita masuki kurang elegan, kecuali yang di sisi lain ruangan. Saya dan Luke sudah membahasnya dan kami rasa ini kamar anak-anak, benar? Ya, Tapi saya tidak tahu, memang sulit dijelaskan. Rasanya seperti ruangan multifungsi. Saya tidak tahu. ruang gas mungkin. Ya, Meja rias adalah hal yang paling menonjol di ruangan ini. ya, Terlihat seperti gaya 1960-an. mungkin tahun 30-an. Ya, Rasanya agak art deco tapi masih dari kayu. Sangat aneh. terutama yang ini terasa sangat art deco, kan? Ya, ya. Ya, pilar-pilarnya benar. Kubus gambar, Kubus gambar itu menarik, terutama tentang wanita ini. Oh, maaf. tidak apa-apa. Ya, wanita ini. Kami sedang mencoba mencari tahu apakah dia sama dengan wanita ini. Ya, dan dia sangat mirip dengan yang itu. Pakaiannya juga sangat mahal dengan kulit ular. Terlihat seperti sepatu model. Bahkan, Ya, itu bukan pemotretan murahan. tidak ada tanggal di sana, tidak ada nama, tidak ada merek apapun. Bisa tambahkan kubus di sampingnya? Ya, Tentu saja. yang terlihat hanya tanda lahir, mirip burung di hidungnya. Ya, dia tak punya tanda lahir seperti burung itu. Di samping hidungnya tidak ada, itu yang kami pertanyakan. Mungkin karena banyak makeup saat pemotretan, kamu tahu sendiri. Ya, itu kubus foto keluarga bersama. Aku suka. Anak-anak bermain dengan sangat lucu. Menurutku, kamar anak-anak dan tempat tidur ini masih sangat menarik. Ya, ini sedikit lebih halus daripada yang berikutnya, tapi tetap saja indah. Mari kita coba yang berikutnya. Ya, benar. Saya rasa itu memang ruangan yang sangat ingin dilihat orang-orang. Ya, tempat tidur ini lebih tua dari rumah Luke. Tempat tidur ini dibuat dari kayu rosewood Brasil tahun 1860 sampai 1870-an. Khas Portugis menurutku. Ya, Elegan, rapuh. Tempat tidur ini memiliki semua elemen yang dimiliki oleh tempat tidur Portugis. ya, Dan, tentu saja Portugal punya sejarah di Brasil. ya, apakah kamu juga melihat ada ranjang lain yang berdiri di pojok sini? Ya, Maksudku, ini memang terlihat seperti ranjang khas Prancis, tapi aku tidak akan membicarakan ranjangnya, aku sebenarnya ingin membicarakan fakta bahwa ranjang ini ada di kamar tidur ini. Karena ini menunjukkan bahwa kemungkinan dulu dokter memiliki pasien yang tidur di sini saat mereka sedang dirawat. Aku mengenal Dr. Angelo. Ia merawat banyak orang di rumahnya saat flu Spanyol melanda Portugal tahun 1918. Secara historis, secara sosial, anak-anak boleh tidur di kamar orang tua demi kenyamanan dan kehangatan saat itu. oh, apakah kamu sadar meja nakasnya punya gaya sama dengan semua perabotan, terutama tempat tidurnya? Tentu saja. Saya suka set itu, kayu rosewood Brasilnya berwarna gelap dan sangat indah. Indah sekali. Tapi kamu bisa melihatnya lagi di tempat tidur? Kamu tidak merasa seperti suasana gotik atau semacam itu. Ya, itu karena sangat gelap dan ya, Semua lekukan dan gayanya di sana. Ya, oh. Apakah kita sudah menceritakan kisah Yoakim? seperti Joachim yang asli. Ya, kenapa Why? rumah ini dibangun sejak awal? Saya yakin kami tidak menunjukkannya. Dulu, pada masa kolonial Brasil, tempat ini juga menjadi lokasi kayu rosewood Brasil. Orang-orang dari Portugal akan pergi ke Brasil untuk mencari banyak uang, dan mereka pergi berdagang. Seperti misalnya Joachim terlibat dalam perdagangan kapas. Itu adalah masa lalu kolonial.
Banyak orang juga terjun ke perdagangan kayu atau emas dan meraih banyak uang di sana. Dan kemudian mereka kembali ke Portugal, ke kota-kota kecil tempat asal mereka. Misalnya, Joachim kembali ke kota kecil tempat dia dulu tinggal dan membangun istana yang sangat besar di sini untuk pamer dan memamerkan kekayaannya. Dengan kekayaan besar yang dia peroleh di Brasil, Dia memang berhasil menunjukkan kekayaannya. ya, dia benar-benar menciptakan kekayaan turun-temurun bagi generasi berikutnya. Misalnya, Angelo dan anak-anak yang kita lihat di sini, mereka mungkin masih menikmati kekayaan yang diperoleh Joachim. Foto bayi yang indah. Saya rasa itu kemungkinan besar bahkan sudah berada di generasi lain dari keluarga. Ya, wow, Ya, furnitur ini juga sama ya, ya. indah. Aku juga suka karya besar ini. Bahkan pakaiannya masih di sana. Oh wow, menarik. Selanjutnya, Ya, ayo pergi ke yang berikutnya. kembali ke lorong. Saya ingin menunjukkan lampu dinding ini, saya sangat suka. Ini besi cor asli. Satu, letakkan lilin lalu nyalakan. Ya, Akan terlihat luar biasa pada zamannya. huh, Perabotan yang indah juga ada di lorong ini. Mereka sangat tradisional, ya, tapi motif ini tidak saya temukan di semua tempat. oh ya, ini adalah kursi yang sangat unik dari rumah ini. Kami belum melihatnya. Ada satu lagi yang lain. Oh, itu sudah cukup pudar. Ya, itu sudah pudar. Sandaran punggung. Sandaran punggungnya tidak ada. Ya, Hmm, sedih. Wow. Tapi mereka benar-benar indah. Perabotan yang ringan dan elegan itu sangat khas Portugis, mungkin juga khas Brasil. Karya luar biasa. Tapi di sini kita punya kamar tidur terakhir di rumah ini yang cukup unik dan rasanya masih seperti sedang terangkat. Ya, ini adalah kamar yang sangat bersih. Ini jelas merupakan benda favorit saya di seluruh ruangan ini. Peluncur plastik lounge. Wow. Tidak, masih banyak perabotan indah di sini. Tentu saja. Ya, terlihat seperti kayu mahoni dengan marmer di atasnya. Ya, Maksudku, aku bilang begitu karena masih ada pakaian yang tergeletak di ruangan ini. ya. Namun, tak ada yang menetap di sini selama 35 tahun hingga kini. Jadi itu aneh bagiku. Aneh sekali. Semua gantungan mantel di meja rias pojok itu bergaya sama. Ya, ini mahoni seperti yang kamu bilang. Ya, Mahoni dan marmer ini sangat indah. kombinasi yang bagus. Menurutku, sikat sepatu ini banyak yang digantung di mana-mana. Ya, mungkin itu untuk bersihkan tirai atau entah juga. Ya, Itu juga kemungkinan. oke. Dan beberapa hal lagi di ruangan ini, kita juga sebaiknya menunjukkan lemari di sini karena gayanya sama persis dengan tempat tidurnya. Apakah masih ada sesuatu di dalamnya? Boleh saya lihat sebentar? Ya, jadi masih ada pakaian di sini, ya. Wow. Jubah malam. Lalu ada tempat tidur di sudut sini juga. Bantal dan semua di sana tetap tertata indah. Jadi bagaimana kamu menyebut jenis detail seperti ini dalam gaya Portugis? Ini juga terlihat seperti gaya Prancis Louis ke-17, seperti juga memiliki hal-hal seperti itu. Tapi kami menyebutnya gua. Kamu bisa menyebutnya begitu atau seperti... Seperti ombak. Saya tidak tahu pasti sebutannya dalam bahasa Portugis, tapi kita bisa mencarinya dan menampilkannya di layar. Itu adalah elemen yang cukup menarik. Ya. Itu buruk. Muncul kembali di hampir setiap ruangan. Dan kemudian bagian ini di depannya. Tentu saja kamu juga sering melihat ini, yaitu melepas sepatu, ganti baju.
Mereka memang menaruh sepatu di sini sebagian besar. Kemungkinan besar. Menurut saya, ini elemen rumah yang paling menantang. Ini ruangan yang sangat indah. Saya pasti akan duduk di sini setiap pagi dengan kopi saya. Ya, ini juga dapat menjadi ruang sarapan atau makan umum, terutama di musim panas saat semua jendela dan penutup terbuka. Tempat yang cocok untuk berkumpul bersama keluarga, Wah, meja kayu dan kursi di sekelilingnya. Oh, lihat itu. oh ini juga ada detailnya. Ya, ini bahkan tidak terlihat seperti ukiran. Ini terlihat seperti stensil atau sesuatu seperti itu. Ya, Seperti semacam cat yang mereka oleskan di sana. terbakar. Ya, mungkin terbakar. Aku juga punya saluran di sini. Sangat abad pertengahan. Ini sangat abad pertengahan, ya. Ya, Kurang detail. dan detail umumnya. Dari warna langit-langit, side skirt, hingga semua di sini, saya suka ruangan ini. Ya, sangat menarik. Itu seperti teras rumah, teras tempatnya. Hei, itu salah satu kursi Portugis yang sering kita lihat. Ya, Saya perlu riset lebih lanjut tentang mereka karena belum tahu bentuknya. Kursi santai, ya? mereka mirip kursi santai abad pertengahan. Ya, Saya tidak tahu seberapa tua benda-benda ini. Mereka sangat ikonik dan keren. kamu punya yang lebih baru dan kamu juga punya yang lebih tua. Kursi-kursi yang sangat menarik memang. Ada satu lagi di pojok dan di sini juga ada dapur yang terhubung. Mari kita lihat sebentar. Ini jelas merupakan aspek penting dari sebuah rumah Portugis. Menurut saya, ini juga sangat elegan dan bergaya. Seperti meja sarapan di bawah sini, dengan cerobong asap di sana, ini agak kacau. Kamu tidak suka ubinnya? Saya suka ubinnya, tapi menurut saya ini agak... Terlalu berlebihan. Ya, menurut saya ubin dan semua yang ada di sini tidak benar-benar cocok. Sepertinya ada ubin, lalu ada semua hal lainnya. Kamu akan lebih sering melihatnya dalam bahasa Portugis. Seperti ini cocok. Ya, tirai dengan ubin kecil di atasnya. Yang aku suka, Namun, dapur di sini memang bukan untuk penghuni, melainkan untuk para pelayan. Dan di sini kita punya ruang penyimpanan dengan lemari es, semua lemari untuk menyimpan semua bumbu dan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk membuat hidangan Portugis yang luar biasa itu. Mau coba minum? tidak terima kasih, tidak terima kasih. Kalau kita menemukan ruang penyimpanan anggur yang bagus, aku akan membiarkanmu mencicipi anggur. Ya, mungkin saja, siapa tahu. Hei, lihat, tempat yang kita jelajahi hari ini luar biasa. Kita patut senang karena telah mendokumentasikan sejarah kolonial Portugis Brasil sebelumnya. Tempat ini sayangnya sudah tidak ada lagi. Kondisinya masih sangat baik. Menurutmu, ada yang mau beli ini? Aku harap begitu, tapi aku ragu. Tempat seperti ini butuh banyak usaha dan uang untuk merawatnya. Aku juga sangat meragukannya, tapi ya, beginilah adanya. Setidaknya kita sudah mendokumentasikannya dan ini akan ada selamanya. Kalau kamu ingin mendukung pekerjaan yang kami lakukan, jangan lupa cek merchandise Broso DK yang keren itu. Kami punya topi, kami punya kaos, dan masih banyak lagi seperti mug, casing ponsel, dan lain-lain. Di situs web, nikmati dan bantu kami menjelajah dunia serta mendokumentasikan tempat-tempat ini. Luke, terima kasih sudah ikut. Senang sekali. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.